A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Baik, para saudaraku sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berketepatan waktu untuk saling memberi manfaat sesama muslim ataupun juga bagi teman-teman semua di rumah, kita alhamdulillah bisa memiliki waktu untuk sharing ilmu dan menambah wawasan serta pengetahuan. Yang niatnya adalah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat melalui saling ingat mengingatkan atau menasehati. Para saudaraku sekalian yang saya hormati, pertemuan kali ini kita akan mencoba mensimak bagaimana pelajaran-pelajaran hidup, bagaimana hikmah-hikmah hidup tentang naik turunnya keadaan kehidupan. Pada awalnya kita hidup otomatis umumnya manusia ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup. Ya, jarang manusia ingin merasakan nikmatnya kesedihan atau kepedihan. Kalau kita berpikir tentang kehidupan para saudaraku sekalian, kehidupan itu walaupun awalnya sudah kita rumuskan kebahagiaan itu akan datang seperti apa, step-step bahagia seperti apa, namun pada akhirnya nanti kebahagiaan itu sendiri akan diterima melalui sedih, melalui luka. Ada bahagianya, ada deritanya, ada sedih, ada dukanya, dan banyak lagi lawanan-lawanan antara kebahagiaan. Atau tidak semua fase hidup harus selalu bahagia. Di sini kita akan membahas bagaimana orang iman itu mempunyai prinsip kehidupan yang tidak merugikan dirinya dan membuat dirinya itu tenang. Baik para saudaraku sekalian, pertemuan kali ini kita akan coba melihat bagaimana cerita dari seorang petani yang memiliki prinsip hidup yang baik. Yang ini punya kaitan jelas dengan kehidupan kita. Karena hakikatnya hidup kita ini harusnya kita sandarkan kepada qadar, lalu kita berikhtiar semampu kita. Karena biasanya orang itu berikhtiar semampunya, namun menyandarkan sesuatu itu akhirnya nanti bermuara pada apa yang dia mau. Dan itu kurang tepat. Kalau kita lihat dari ceritanya, para saudaraku sekalian, ada seorang petani di beberapa abad lalu, yang cerita ini sudah terkenal di Asia Timur. Jadi petani ini memiliki seekor kuda yang sangat bagus. Kuda itu kuda yang top, yang mana orang-orang ketika melihat kudanya merasa wah sangat mewah melihatnya. Lalu ada beberapa tetangga datang kepadanya memberi congratulations, memberi sambutan bahagia. Wah enak banget kamu ya punya kuda yang sebagus ini gitu.
Lalu Pak petani ini dengan santainya menjawab, ah enggak, biasa aja, ya alhamdulillah. Nah, lihat aja besok atau lihat saja nanti. Jadi nggak begitu merasa bahagia. Nah, besoknya adalah kuda yang dibanggakan oleh beberapa orang di sekitarnya itu lari ke hutan. Lalu ketika kudanya hilang, berarti kan itu adalah bentuk dari kesedihan sebenarnya, karena kudanya awalnya disenang-senangkan. Lalu tiba-tiba tetangganya datang lagi, loh kamu kasihan juga ya, kudanya yang awalnya dibanggakan ini sekarang hilang, kamu sabar ya. Nah, tetangganya mensedihkan hal itu, berbelasungkawa. Namun Pak petani ini merespon dengan tenang. Beliau berkata, tidak masalah, lihat saja besok. Lalu setelah itu, selang beberapa hari, kudanya yang tadinya hilang datang lagi. Ternyata kuda tersebut datang membawa pasukan-pasukan kuda yang top-top semua. Sehingga tadinya kuda satu doang yang dia miliki yang top, itu membawa beberapa ekor kuda lain yang bagus-bagus juga. Berarti kan kebahagiaan datang lagi. Lalu tetangganya datang lagi, memberi info atau memberi selamat atas kebahagiaannya. Tetangganya berkata, wah selamat ya, sekarang kudanya banyak. Nah, bahagia sekali sepertinya kamu. Lalu Pak petani ini bilang lagi, ya biasa saja, lihat saja nanti. Seperti itu. Nah, besokan paginya, anak dari Pak petani itu karena penasaran, kudanya ini bagus-bagus semua, dia ingin mencoba beberapa kuda. Karena ngeliat nih kudanya top, gagah, bagus, saya harus coba. Akhirnya dicoba salah satu kudanya. Ketika dicoba kudanya, delalah anaknya terjatuh, kakinya patah. Berarti kan kejadian tersebut adalah hal yang sedih untuk petani itu. Lalu akhirnya tetangganya datang lagi berkata, ikut berbelasungkawa. Sedih sekali ya Pak, keadaan kamu ini habis dapat kuda, sekarang anaknya kakinya patah. Lalu Pak petani itu dengan santainya berkata, ya tidak masalah, lihat saja nanti. Seperti itu dengan tenangnya mensikapi keadaan-keadaan ritme hidup yang ada di sekelilingnya. Lala, beberapa saat setelah itu ada beberapa ajudan dari kerajaan datang menghampiri Pak petani itu. Dan beliau ingin mendata, tim kerajaan ini ingin mendata siapa saja yang memiliki pemuda-pemuda. Kalau pemuda-pemuda itu ada di kalangan rumahnya dalam kartu keluarga itu, maka harus diikutkan perang. Dia harus ikut perang. Delalah pas dilihat, wah Pak petani ini punya anak, dia harus ikut perang. Namun alhamdulillahnya, anaknya petani ini tidak jadi diikutkan perang. Karena apa? Karena kakinya patah, cacat fisiknya. Akhirnya dari hal itu, Pak petani ini selamat, anaknya tidak ada potensi terbunuh dalam perang. Lalu beberapa saat kemudian tetangganya datang lagi mengucapkan selamat bahwa anaknya itu tidak ikut perang. Ya, seperti itu para saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ambil bagaimana sikap petani tersebut merespon keadaan atau merespon qadar yang sedang menerpanya, itu sangat tenang sekali. Jadi tidak melihat kesedihan sebagai petaka yang selamanya dia alami, dan juga tidak melihat kebahagiaan sebagai ujung tombak kehidupan dia akan dia pegang dan bahagia seumur hidup. Itu tidak. Pesan yang kita ambil di sini adalah hidup itu jenisnya dinamis. Nah, lalu dia tidak melulu tentang apa yang sudah kita rumuskan. Dia terkadang ada bahagia, di balik kebahagiaan ada kesedihan. Ada kesedihan, di balik kesedihan ternyata ada kebahagiaan yang datang lagi. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rumuskan. Kalau kita sambungkan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23, di awal kita baca Al-Quran di pertama kali video ini mulai, dijelaskan bahwa ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang menimpa kita dalam kehidupan, itu semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi semuanya sudah ada matematikanya dan sudah ada data analisis ke depannya akan seperti apa menurut pandangan akhirat atau pandangan Allah. Jadi walaupun kita merumuskan segiat mungkin, tidak akan dapat rumus bahagia tersebut. Nah, dengan kita mengetahui paham akan qadar,
disebutkan di ayat selanjutnya, tujuannya paham qadar adalah likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalau kita mendapat kabar bahagia, situasi bahagia, kita nggak begitu gegabah, kita nggak begitu merayakan besar-besaran kebahagiaan tersebut. Dan juga bila kita mendapat kabar yang kurang baik, hal yang tidak enak bagi kita, kita pun tidak merasa begitu gelisah. Jadi dalam pelajaran ini kita mengerti bahwa hidup itu dinamis, dan ketenangan hidup itu kita miliki ketika kita bisa mengikuti ritme hidup yang sudah Allah atur kepada kehidupan kita dan menyandarkan hasil dari semuanya itu pada qadar, namun tidak melupakan ikhtiar para saudaraku sekalian. Sehingga dengan hidup kita seperti itu, kita punya pandangan yang netral. Kita tidak suudzon billah, kita tetap husnuzon billah. Sehingga kehidupan kita bisa tenang seperti cerita petani tadi. Semoga kita semua memiliki prinsip hidup yang membahagiakan untuk diri kita masing-masing dan mempunyai cakrawala berpikir dan pandangan hidup yang indah, yang cemerlang. Semuanya berhasil solusi. Kebahagiaan yang kita terima, kita pikir nggak selamanya, akhirnya kita tidak terlalu bahagia. Sedang-sedang saja, biasa saja. Ataupun kesedihan yang menimpa kita, kita nggak begitu sedih. Karena kita tahu hidup itu dinamis. Tidak semuanya berjalan sedih terus atau bahagia terus. Sehingga hidup kita bisa kita nikmati dengan tenang. Baik, cukup demikian pertemuan kita. Semoga kita dapat berkedapatan waktu untuk selalu sharing ilmu. Dan semoga kita dapat kehidupan yang bisa selalu kita terima ketenangannya dan sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.